Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa bermuajah melalui yaitu dengan radio RRI. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan, masih diberi waktu yang dapat kita gunakan apa saja dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa menggunakan sebaik-baiknya untuk menambah amal soleh kita. Amin. Tema kita yang mau kita bahas adalah mempersiapkan generasi penerus yang dapat diandalkan. Kalau kita perhatikan, memang hidup ini adalah sementara dan ada kehidupan yang lebih menentukan, dan itu adalah kehidupan di akhirat nanti. Pesan, perintah, dan anjuran yang diberikan dalam surat At-Takhim ayat 6 sudah jelas. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Peringatan ini sudah barang tentu akan mengilhami kita, memberikan inspirasi kepada kita untuk waspada, berhati-hati agar supaya kita bisa selamat dari ancaman, dari siksa, yaitu api neraka. Bagaimanapun upayanya, yaitu kita mempersiapkan generasi yang dapat diandalkan sudah barang tentu. Bagaimana, yaitu kita menginginkan agar supaya kita bisa melanjutkan kehidupan di alam abadi, di alam akhirat nanti, bisa bertemu kembali dengan keluarga kita di dunia ini. Anak-anak, cucu kita bisa berkumpul semuanya. Ini adalah menjadi harapan setiap orang yang beriman. Karena itu, yaitu dalam surat At-Tur 21, Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Ayat ini menggambarkan bahwasanya orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dalam beriman, kami pertemukan mereka dengan segenap anak cucunya tanpa kami kurangi sedikit pun pahala amal kebaikan mereka. Setiap orang sangat terikat dengan amal perbuatannya. Jadi ayat ini akan memberikan inspirasi kita bahwasanya yaitu ada kesempatan kita bisa bertemu kembali, yaitu dengan anak cucu kita. Dengan syarat sudah barang tentu. Yang pertama adalah amanu. Syarat pertama ini adalah mereka beriman. Yaitu landasannya adalah beriman kepada Allah, mengakui kebesaran Allah, mengakui keagungan Allah, mengakui Maha Rahman Rahimnya Allah. Kepercayaan yang mendasar tentang keimanan ini akan melahirkan sikap dan perbuatan yang positif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah yang pertama. Yang kedua adalah wattaba'at dzurriyyatahum biimanin, yaitu mereka diikuti anak cucu mereka, yaitu mewariskan keimanan kepada anak cucu tersebut. Artinya apa? Ada perencanaan, ada usaha yang nyata, yaitu untuk meluruskan, untuk mengawal agar keimanan itu menjadi milik anak kita, anak cucu kita. Itulah sebabnya maka supaya ada pengikut, ada anak cucu yang mengikuti langkah-langkah kita,
yang didasarkan pada iman tadi. Yang pertama adalah membuat persiapan yang baik. Membuat persiapan yang baik ini sudah barang tentu dimulai sejak awal, yaitu sebelum nikah, yaitu memilih pasangan yang bisa mendukung cita-cita kita, yaitu untuk menegakkan, melanjutkan keimanan ini. Abul Aswad Ad-Du'ali dalam kitab Adabud Dunya Din, beliau mengatakan, qad ahsantu ilaikum qabla an tuladu. Jadi sungguh aku sudah berbuat baik kepada kalian anak-anakku semenjak kalian belum dilahirkan. Apa artinya ini? Berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang ayah, menjadi bapak yang siap untuk menjadi teladan, untuk menjadi anutan, terutama yaitu mengawal keimanan tadi. Yang kedua adalah pemburuan benih keimanan. Jadi benih keimanan ini harus ditanam, diberikan contoh, teladan kepada anak-anak cucu kita, agar benar-benar menjadi yaitu bekal dalam hidupnya, yaitu iman kepada Allah dan beramal soleh yang didasarkan pada iman kepada Allah. Sehingga lahirlah anak-anak soleh yang birrul walidain, yang menjadi teman kita di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Karena itu ada beberapa hal yang kita perhatikan untuk bisa menanamkan ini. Yang pertama adalah memberi nama anak-anak kita itu dengan nama panggilan yang baik. Panggilan yang baik ini sudah barang tentu nama itu adalah doa. Karena itu sebutan nama itu sekaligus yaitu kita mendoakan agar supaya menjadi orang yang baik. Kalau nama itu adalah nama panggilan dari orang-orang soleh, semoga anak kita juga menjadi orang-orang soleh sebagaimana yang kita contohkan itu. Yang kedua adalah mengajarkan anak untuk menulis, untuk berenang, untuk memanah sebagai bekal hidupnya. Menulis diibaratkan mendapatkan ilmu pengetahuan. Sedangkan keterampilan hidup yaitu dengan berenang dan memanah. Yang ketiga, ini penting, jangan memberikan rizki kecuali dengan perbuatan yang halal atau yang baik. Mengapa? Dalam satu hadis, yaitu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Washahahu Al-Albani, Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang lebih pantas untuk menjadi tempatnya. Jadi ini kita harus hati-hati, kata-kata suht ini adalah yaitu haram. Dikatakan as-suht wal haram alladzi la yahillu kasbu li'annahu yusakhitul barakah ay yudhibuha. Jadi menghilangkan keberkahan dari rezeki itu. Karena itu kita harus berusaha mencari rezeki dengan cara yang halal, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar supaya menjadi benih yang tumbuh menghasilkan yaitu kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinilah pentingnya yaitu kita mengawal generasi, mengawal yaitu anak cucu kita agar selamat dari semua ujian, yaitu karena sesungguhnya kehidupan ini adalah ibtila, yaitu ujian-ujian, dan akhirat nanti itu adalah pertanggungjawaban ya tentang apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, dan kita akan mendapatkan jaza in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Kalau perbuatan kita baik, pasti akan mendapat kebaikan. Sedangkan kalau kita berbuat yaitu kesalahan, perbuatan maksiat, pasti kita akan memperoleh syarran, yaitu keburukan. Karena itu mengawal bukan hanya untuk diri sendiri,
tapi kepada orang di sekitar kita, terutama yaitu keluarga kita, anak cucu kita, agar supaya bisa menemani kita, bukan hanya di dunia ini, dan juga di akhirat nanti. Itu saya kira untuk mengawal, yaitu kajian ini, yang kita kasih tema, yaitu mempersiapkan generasi penerus yang dapat diandalkan. Terima kasih, saya kira itu sebagai pengantar. Ya Pak Ustadz, terima kasih sekali. Dan pendengar menemani kebersamaan Anda tentunya dalam Lintas Cucu Pagi dalam Religi Pagi untuk kesempatan kali ini, mempersiapkan generasi penerus yang dapat diandalkan. Silakan Anda bisa bergabung untuk line telepon kami di 580333. 580333. Baik, dalam Religi Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Iya, dengan Ibu? Ibu Siti di Banguntapan. Silakan Ibu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau matur tanya Bapak Ustaz. Iya. Pernah mendengar kalau nikah itu harus sekufu. Nah, mau dijelaskan tentang nikah harus sekufu itu bagaimana? Mohon dijelaskan. Ya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Siti di Banguntapan 580333 masih kami nantikan. Tema kita mempersiapkan generasi penerus yang bisa diandalkan. Oke, terima kasih Ibu Nani yang ada di Jakal KM5 untuk WhatsApp-nya. Terima kasih Bu Nani. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, orang tua itu sudah mempersiapkan anak-anak soleh, namun lingkungannya buruk dan mempengaruhi anak tersebut. Nah, menyikapi ini bagaimana nih Pak Ustadz? Yang sudah bergabung silakan di 580333. Tema kita mempersiapkan generasi penerus yang bisa diandalkan. Kebersamaan kita dalam Religi Pagi Pro 1 RRI Yogyakarta. Baik, kemudian dari WhatsApp-nya juga terima kasih Mbak Nanda di Jokonalan yang sudah bergabung pagi kali ini. Nah, terkadang anak juga bisa menjadi cobaan yang sangat berat nih Pak Ustadz bagi kedua orang tuanya. Misalnya kemudian anak salah pergaulan. Lalu bagaimana solusinya begitu Pak Ustadz? Baik, untuk rekan bergabung mungkin? Oke, kalau belum akan ditanggapi Pak Ustadz terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Saya kira ini pertanyaan yang baik dan memang harus dan perlu dicarikan solusinya ini. Dari Ibu Siti Banguntapan, yaitu ada nikah sebaiknya adalah sekufu, setara, seimbang, serasi gitu ya. Itu bisa dari segi ekonomi, dari segi pendidikan sebaiknya. Mengapa diperintahkan yaitu sekufu ini? Agar supaya untuk menjalankan bahtera selesai pernikahan itu sebagai dalam keluarga itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Permasalahan-permasalahan bisa yaitu dibicarakan bersama sehingga bisa menyelesaikan masalah itu dengan sebaik-baiknya karena seimbang tadi. Coba kita gambarkan saja kalau istrinya sebagai contoh pendidikannya itu SD. Kemudian suaminya yaitu sarjana. Ya mungkin sulit untuk bisa saling tolong-menolong dalam hal pengertian yaitu tentang keilmuan, ukuran keilmuan saja. Mau diskusi juga sulit. Ada masalah diselesaikan secara bersama mungkin berbeda jarak ini akan sulit. Begitu Buddha itu masalah ekonomi yang tidak seimbang gitu ya. Mungkin ada masalah juga dalam kehidupan. Karena apa? Ya mungkin antara suami istri tidak ada masalah. Tapi orang sekitarnya, mungkin kakak, saudara-saudaranya atau keluarga yang lain, mungkin ada hambatan di sini. Entah itu cacian, hinaan dan sebagainya. Kalau kita tidak siap mental, mungkin menjadi masalah. Itulah latar belakang mengapa harus mencari yang kufu. Tapi ya, ini tidak masalah kalau kita sanggup, yaitu menghadapi tantangan, menghadapi ujian-ujian itu. Mengapa harus sanggup? Karena kita tahu latar belakang yang berbeda itu sesungguhnya ada hikmah.
Tetapi kalau kita mengerti dan kita siapkan diri untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul kemudian hari. Itu saya kira untuk Bu Siti Bangun Topan. Bu Nini, saya kira anak bukan lingkungan yang sangat berpengaruh ya. Lingkungan, entah itu lingkungan dalam keluarga, lingkungan dengan masyarakat, atau lingkungan dalam dunia pendidikannya. Lingkungan ini luas. Jadi kalau kita ingin tanya bagaimana anak kita itu, tanyalah siapa temannya. Teman bergaulnya itu siapa. Itu akan memberikan yaitu gambaran tentang keadaan kejiwaan, keadaan yaitu psikis anak kita. Mengapa tanya kepada temannya, ya, fas'al an qorinihi, tanyakan siapa teman dekatnya, ini adalah menggambarkan. Jadi kalau kita tahu teman-temannya, kita bisa menggambarkan, oh anak ini anak baik, anak ini akan terbimbing, anak ini akan menjadi orang-orang yang baik. Tetapi kalau pergaulannya itu adalah anak-anak yang nakal, anak-anak yang jahat, anak-anak yang tidak baik, maka kita harus khawatir. Kita harus khawatir. Mengapa kita harus khawatir? Paling tidak perilaku, sikap, perbuatannya, ya sama-sama saja dengan mereka. Itulah sebabnya maka kita harus mencoba mencarikan teman, mengarahkan untuk mencari teman yang baik, kita arahkan. Umpamanya anak pamit pergi ke tempat fulan, temannya gitu. Kita harus tahu siapa fulan itu. Ya. Kalau kita mengenal temannya, kita tidak was-was, tidak khawatir. Tetapi kalau temannya itu adalah teman yang tidak baik dan kita ketahui teman yang tidak baik, maka kan kita khawatir dalam kehidupan kita. Jangan-jangan dan sebagainya. Itulah sebabnya maka ya anak soleh, ya temannya harusnya yaitu ya anak-anak yang soleh. Ya, anak-anak yang soleh. Kumpulan anak-anak yang soleh. Kalau salah pergaulan, maka ini berakibat buruk. Ya, bukan karena kalau sudah dididik dalam lingkungan keluarga dengan cara yang baik, aman. Bukan begitu. Tapi ini ada kelanjutannya. Dia hidup di tengah masyarakat. Dia hidup di tengah teman-temannya. Karena itu kita persiapkan, kita kawal juga. Agar supaya kita bisa merasa aman, nyaman dalam kehidupan pergaulan anak-anak kita. Jadi itu saya kira yang mengenai ya, kita ingin anak yang soleh, tetapi dalam lingkungan berteman, ya, bergaul itu juga kadang-kadang timbul masalah. Ya, supaya kita menjaga keselamatan, kita kawal. Ya, nggak apa-apa kita tanya dari mana. Ada apa gitu. Saya kira itu pertanyaan untuk mengetahui yaitu kemana anak kita itu. Supaya kita bisa mengawal, supaya kita bisa mengarahkan, supaya bisa melindungi kita. Baik, berikutnya yaitu hidup adalah percobaan. Ya. Yaitu salah bergaul, sudah barang tentu yaitu berakibat. Karena itu tadi sama dengan pertanyaan dari Bu Nini tadi. Supaya kita tidak salah ya memilih teman bergaul anak-anak kita, maka kita ya wajib mengawalnya, menanyakan ya supaya keselamatan warga itu bukan orang tua cerewet, bukan. Tapi ini adalah untuk kebaikan masa depannya. Ya, umpamanya apakah temannya itu, teman gaulnya itu, yaitu senang ke masjid, namanya gitu ya, atau senang membaca buku-buku agama, namanya gitu. Jadi itu bisa menggambarkan bahwasanya anak kita akan bisa mengikuti kebiasaan yang ada dalam pergaulan itu. Itulah sebabnya cobaan pasti ada dalam hidup ini. Tapi kita harus mencari kiat bagaimana supaya arah kepada keselamatan. Tetapi kalau kita biarkan saja, tidak ada pengawalan, tidak ada yaitu pemantauan ya anak-anak kita khawatir nanti kalau sudah benar-benar sudah sesat, sudah salah, kita sulit memperbaikinya.
Ya, karena itu sejak awal yaitu kita mengawal untuk keselamatan, untuk kebaikan anak cucu kita. Supaya nanti tidak terlanjur, sudah parah gitu, baru kita mulai memperbaiki, mengingatkan. Itu saya kira hikmah mengapa kita harus sejak dini, yaitu mengajarkan kebaikan, mengajarkan yaitu agar memilih teman yang baik, agar supaya termasuk orang-orang yang baik.